Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan Kitabul Fitan, masih dalam bab la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Zuhri yaitu tahwil. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiq an Ibn Shihab. Sini sering Imam Bukhari menggunakan maksudnya tahwil, yaitu dia menyebutkan sanad yang lain ya, kemudian digabungkan di ujungnya. Seperti pada sanad ini beliau mengatakan haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri. Jadi dari Abu Yaman, Syu'aib kemudian ke Zuhri. Setelah itu beliau ulangi lagi sanad yang lain, artinya beliau meriwayatkan hadis ini dari jalur yang lain. Kemudian beliau sebutkan Ismail, kemudian an akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiq an Ibn Shihab. Ibn Shihab juga Zuhri. Jadi Zuhri dari dua jalur. Jadi beliau sebutkan jalur yang pertama, kemudian beliau mengatakan tahwil, beliau sebutkan sanad yang lain. Nanti sama-sama ketemu pada Az-Zuhri. Setelah itu baru beliau sebutkan yang di atasnya. An Hind binti Al-Harith Al-Firasiyah anna Umma Salamata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Maka menyampaikan riwayat dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Suatu malam Rasulullah SAW bangun dalam kondisi kaget ya. Fazi' ya. Yaitu kondisi seperti ada suatu ya. Seperti ada ketakutan, fazi'an. Kemudian beliau berkata, yaqul subhanallah, maha suci Allah. Madza anzalallahu minal khazain. Apa yang Allah turunkan di malam hari ini berupa khazain, yaitu berupa harta yang banyak. Wa madza unzila minal fitan. Di samping diturunkan harta ya, yaitu dibukakan banyak harta, diturunkan juga fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang diturunkan. Man yuqidhu sawahiba al-hujurat. Siapa yang membangunkan para pemilik hujurat? Maksudnya yuridu azwajahu, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena rumah istri Nabi ada hujuratnya. Jadi rumah istri Nabi, bait buyutu zaujati Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumahnya itu terdiri atas hujrah baru kemudian ghurfah. Kalau hujrah itu areal yang tidak ada atapnya, baru kemudian ghurfah. Ghurfah di situ ada tempat tidur Nabi bersama istrinya. Jadi rumah Nabi itu misalnya 4 kali 6 misalnya, maka di depannya misalnya 4 kali sekian, mungkin 4 kali 3 setengahnya, yaitu berupa ruangan tanpa ada atap, itu namanya hujurat. Setelah itu baru 3 kali 4 misalnya baru kamar. Di situ ada rumah, ada perkakas dan yang lainnya, tempat tidur situ. Nah, sehingga rumah-rumah Nabi disebut hujurat ya. Makanya ada surat apa? Al-Hujurat. Maksudnya rumah-rumah Nabi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati. Sungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar hujurat, yaitu orang-orang Arab Badui yang manggil, ya Muhammad ukhruj ilaina, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Tentang surat Al-Hujurat. Di sini Rasulullah mengatakan, man yuqidhu sawahibil hujurat. Siapakah yang membangunkan para pemilik hujurat tersebut? Maksudnya siapa yang membangunkan istri-istriku? Likai yusallina, agar mereka salat malam. Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia, namun di akhirat telanjang. Tapi hadis ini menjelaskan bahwanya suatu malam Rasulullah SAW bangun dengan kaget, dengan ketakutan. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan subhanallah.
Subhanallah menunjukkan dahsyatnya sesuatu, dan itu kebiasaan Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang dahsyat atau sesuatu yang luar biasa, maka Rasulullah mengatakan Subhanallah atau Allahu Akbar. Subhanallah atau Allahu Akbar, boleh dua-duanya ya. Seperti ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta untuk dibikinkan pohon keramat agar mereka bisa gantung pohon senjata-senjata mereka agar bisa jadi semakin ampuh, maka mereka berkata, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatlah bagi kami pohon yang bisa kami gantungkan pedang-pedang kami, senjata-senjata kami, sebagaimana mereka orang musyrikin punya pohon yang dicari keberkahan yang digantungkan senjata-senjata mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Rasulullah kaget, Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Apa yang kalian ucapkan ini adalah kesyirikan ya. Sebagaimana yang dikatakan kaum Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan kaumnya, kemudian mereka melewati ada orang-orang sedang nongkrong atau sedang berdiam di berhala, maka mereka berkata, wahai Musa, jadikanlah bagi kami berhala seperti mereka punya berhala untuk kita bisa tongkrongin juga. Maka Nabi Musa kaget. Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Jadi ketika Rasulullah SAW kaget, Rasulullah SAW bisa mengatakan Allahu Akbar atau Subhanallah. Ada suatu kondisi yang mengagetkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan ma anzalallahu minal khazain. Ya. Apa yang Allah turunkan berupa harta. Wa ma an unzila al-lailata minal fitan. Dan betapa banyak fitnah yang diturunkan pada malam hari ini. Artinya apa? Bahwasanya kita tahu di antara fitnah yang berbahaya adalah fitnah dunia. Oleh karenanya ketika turun Rasulullah sebutkan bahwasanya Allah telah menurunkan betapa banyak khazain, yaitu harta, maka Rasulullah SAW khawatir ya. Karena di antara fitnah umat ini adalah fitnah harta. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya setiap kaum ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak khawatir kemiskinan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Yang aku khawatirkan jika dibukakan dunia bagi kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kama uhlikat kama busitat ala man kana qablakum. Yang ku khawatirkan dibukakan dunia atas kalian sebagaimana telah dibukakan dunia atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Ketika sudah dibuka dunia, kalian akan berlomba-lomba, banyak-banyakan mencari dunia sebagaimana umat-umat terdahulu juga banyak-banyakan mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana umat terdahulu telah dibinasakan oleh dunia. Ini kalau kita lihat sekarang pun betapa banyak orang ya termasuk saya juga yang dahulu mungkin hidup susah dengan penuh kesederhanaan, kemudian dibukakan dunia. Dan betapa banyak orang ketika dibukakan dunia berubah hatinya. Yang tadinya orientasinya akhirat, yang tadinya hatinya penuh dengan kesabaran, yang tadinya hatinya penuh dengan qanaah, ketika dibuka dunia menjadi tamak. Akhirnya otaknya orientasinya adalah akhirat. Semakin dibuka dunia, bahkan akhirnya agama dijadikan sarana untuk dunia. Ya. Dan itu perkara yang ya menyedihkan, sehingga akhirnya dakwah pun dijadikan untuk cari dunia ya. Dan itu yang terjadi ya pada sebagian orang. Kenapa? Karena sudah terfitnah dengan dunia. Bahkan para penuntut ilmu pembicaranya pun tentang dunia. Ya. Sudah kumpul bicara tentang ini barulah, keluaran barulah, model barulah. Ya. Bukan bicara tentang akhirat. Karena harta itu bisa merubah hati seseorang. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tidak khawatir kalian miskin. Kalau miskin, insya Allah sabar, insya Allah bertakwa, insya Allah pikirannya bukan dunia. Tetapi kalau sudah dibuka dunia, banyak orang jadi berubah. Makanya itu Rasulullah SAW berkata, "Mada unzila laila minal fitan." Fitnah apa yang dibukakan, diturunkan Allah pada malam hari? Akan banyak fitnah-fitnah yang menimpa.
Maka di antara solusi Rasulullah SAW menyuruh bangunkan istri-istrinya. Karena kita tahu rumah-rumah istri Nabi SAW di sekitar Masjid Nabawi. Ada rumah, kalau menghadap kiblat ada rumah Aisyah, nanti ada rumah Hafsah. Nanti sebelah sana ada, di belakang masjid ada rumahnya Sofia. Jadi rumah istri Nabi di sekitar masjid. Jadi kalau ada yang bangunkan mudah. Kata Rasulullah SAW, man yuqidhu sahiba al-hujarat. Siapa yang bangunkan para wanita pemilik hujarat, itu istri Nabi, maka dibangunkan. Likai yusallina, agar mereka salat malam. Ini dalil bahwasanya di antara hal yang bisa menghalangi orang dari terfitnah dengan dunia adalah dia salat malam. Dia salat malam, dia duduk, berdiri, sujud, bersimpuh di hadapan Allah di malam hari untuk merenungkan tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Sehingga kalaupun dibukakan dunia baginya, dia tidak terfitnah, Dan ini juga dalil ya, bahwasanya istri-istri Nabi pun perlu untuk ibadah. Jangan sampai mereka merasa hanya berkecukupan punya suami Nabi kemudian mereka selamat. Ya. Karena urusan akhirat masing-masing. Rasulullah SAW dalam hadis berkata, Ya Safiyah, ammatu Rasulillah, angkidhi nafsak, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, tantenya Nabi, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa menyelamatkan kau sama sekali dari siksaan Allah. Ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini mimali ma syi'ti. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, kalau minta harta minta kepadaku, aku akan beri. Tapi angkidhi nafsak, selamatkan dirimu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Oleh karenanya Allah sebutkan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah sebutkan bahwasanya mereka tidak bisa menolong istri mereka berdua. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Allah beri perumpamaan terhadap orang-orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. Sungguhnya dua wanita ini adalah istri-istri dari dua hamba kami yang saleh. Siapa? Lut alaihissalam dengan Nuh alaihissalam. Fa khanatahuma. Namun ternyata keduanya berkhianat, yaitu musyrikah, kafirah. Kemudian kata Allah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua suaminya tidak bisa menolong sedikit pun. Kedua istrinya. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Bahkan dikatakan masuklah kalian berdua, istri Lut alaihissalam dan istri Nuh alaihissalam bersama orang-orang kafir yang lain. Bukan karena kalian istri Nabi kemudian masuk neraka belakangan, tidak. Kata Allah ma'ad dakhilin, masuk bareng-bareng. Tidak ada bedanya kalian dengan yang lainnya. Maka jangan sampai seorang wanita kemudian mengatakan, tenang, suami saya ustaz, aman. Ustaz pun tidak aman. Jangan bilang suami saya panitia pengajian, apalagi panitia pengajian. Nggak ada, masing-masing. Apalagi makanya masing-masing ya. Makanya saya sering sampaikan, hati-hati. Sebagian ikhwan yang suka jalan sama ustaz, hati-hati. Nanti foto bareng ustaz, bikin video bareng ustaz. Siapa yang bisa jamin dia ikhlas? Ustaz aja belum tuh ikhlas, apalagi dia mentalnya tidak kuat. Kemudian dia dikenal orang ring satu, Ustaz Fulan, kan? Wow. Mau ketemu Ustaz? Lewat gua dulu, hati bisa goyang, Nah, ada istrinya aja tidak bisa selamat, masing-masing menyelamatkan diri. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga dengan amal yang kalian lakukan. Rasulullah suruh istrinya bangun, suruh salat. Karena salat malam adalah salah satu sarana selamat dari fitnah apapun. Ma unzila lailah minal fitan. Kata Nabi, subhanallah, fitnah-fitnah apa yang Allah turunkan malam ini? Hal gaib, Allah turunkan fitnah, berbagai macam fitnah. Solusinya suruh salat malam. Padahal istri Nabi adalah wanita-wanita spesial. Setiap istri Nabi sudah dijamin masuk surga karena menemani Nabi SAW. Bahkan pernah turun ayat takhir. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidallaha wa rasulahu daral akhirah fa innallaha a'tadna lil muhsinati minkunna ajran 'azima.
Surat ayat takhir dalam surat Al-Ahzab. Allah turunkan, katakanlah Nabi kepada istri-istrimu, wahai istri-istriku, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, ingin fulus, ya, fata'alaina, maka kemarilah. Umati'kunna, saya akan berikan kalian harta. Tetapi wa usarrihkunna sarahan jamila. Setelah itu cerai. Tidak bisa wanita duniawi hidup sama saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dunia, saya kasih, tapi habis itu apa? Cerai. Wa in kuntunna turidallaha wa rasulahu daral akhirah. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin Allah dan Rasulnya, maka Allah siapkan ganjaran besar bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Akhirnya istri-istri Nabi semuanya pilih Rasulullah. Mereka siap untuk hidup susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi hidupnya susah. Nabi bukan orang miskin, tapi kalau punya harta langsung kasih, sehingga akhirnya rumahnya selalu sederhana. Kenapa? Setiap punya harta kemudian dia infakkan. Sampai ketika Rasulullah SAW mau meninggal, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, bagaimana tentang beberapa keping emas? Kata Aisyah, masih ada. Maka Rasulullah SAW lihat, Rasulullah pegang. Rasulullah SAW mengatakan, ma dhannu Muhammadin, bagaimana Muhammad kalau bertemu dengan Allah sementara lempengan-lempengan emas atau logam-logam ini belum dia sedekahkan. Rasulullah takut. Sehingga setelah turun ayat tersebut, istri-istri Nabi dimuliakan. Allah larang Nabi nikah lagi, enggak boleh. Ya, Nabi punya istri 9 gitu. Rasulullah SAW istrinya kan 11, tapi 2 meninggal. Khadijah radhiyallahu anha meninggal, sama Zainab bintu Khuzaimah meninggal. Sisa berapa? Ya, 9. Antum sisa berapa? Meninggal selesai. Nabi SAW subhanallah, istrinya 9, ketika diberi pilihan mau hidup susah sama saya atau mau harta, selesai, enggak ada lagi nikah. Ternyata mereka pilih hidup susah bersama Nabi. Maka Allah turunkan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 52, la yahilul lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin wa la ajabaka husnuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagi engkau wahai Rasulullah untuk menikah dengan wanita-wanita setelah ini, tidak boleh lagi, dan tidak boleh kau ganti seorang istrimu dengan wanita yang lain meskipun menyenangkanmu. Kalau ada wanita cantik, Rasulullah tidak boleh ganti 9 itu, tidak boleh. Sebagai penghargaan dari Allah kepada wanita tersebut. Dan Allah turunkan dalam surat Al-Ahzab, ya, inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan kenajisan, kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Itu terkait dengan istri-istri Nabi. Maksud saya, kalau kita bicara tentang keutamaan istri Nabi sangat banyak. Tetapi apakah istri-istri Nabi cukup dengan kemuliaannya? Tidak cukup, harus ada aplikasinya, harus beribadah. Maka Rasulullah SAW suruh istri-istrinya untuk bangun malam, untuk sholat malam. Salah satu cara untuk selamat dari fitnah seorang sholat malam. Dia sholat bersendirian, berkhalwat dengan Allah. Dia renungkan tentang hari akhirat. Dia renungkan tentang bagaimana dia meninggal nanti husnul khotimah atau tidak. Dia renungkan bagaimana kalau dia meninggal sekarang, apakah dia siap untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia renungkan apakah nanti di alam barzah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dia renungkan bagaimana dihisab nanti, apakah dia bisa menjawab hisab Allah sementara ada sebagian hak-hak orang belum dia tunaikan. Dia berpikir gimana kalau dia ditanya apakah tentang maksiat-maksiat yang dilakukan. Intinya seorang kalau salat malam membuat dia lebih selamat daripada fitnah-fitnah. Maka Rasulullah SAW menyuruh istri-istrinya untuk salat malam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi di akhirat telanjang. Ini ada banyak pendapat tentang lafal ini, apa maksudnya. Yang jelas rubba itu menunjukkan taksir, hukum asalnya menunjukkan taksir, betapa banyak. Rubba maksudnya betapa banyak, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Tidak, betapa banyak orang yang salat malam, ya, ketika salat tarawih namun dia tidak mendapatkan dari salat tarawihnya kecuali hanya begadang dan letih. Di sini Rasulullah SAW mengatakan rubba kasiyatin fid dunya ariyatin, atau ada yang membaca wahya ariyatun, bisa marfu' bisa di kasrah, ya.
Ada yang baca kalau di maftuh maka ada takdir wa hiya ariyatun. Intinya Rasulullah berkata betapa banyak wanita yang berpakaian namun dia di dunia namun dia telanjang di akhirat kelak. Taib, apa maknanya? Saya bacakan perkataan indah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau berkata, "Waqtulifa fil muradi bi qawlihi kasiyatin wa ariyatin." Para ulama khilaf tentang makna berpakaian di dunia, telanjang di akhirat. Al-aujuh, ada beberapa pendapat. Ahaduha kasiyatun fid dunya bi thiyabi liwujudil ghina, ariyatun fil akhirati minas thawabi li'adamil amali fid dunya. Maknanya pertama, betapa banyak wanita berpakaian karena kaya, pakaiannya banyak, gonta-ganti, pakaian indah. Tapi ternyata di akhirat telanjang. Maksudnya telanjang dari pahala. Karena dia tidak beramal ketika di dunia. Ini yang tafsiran. Maksudnya tadi Rasulullah mengatakan, "Ma anzalallahu minal khazain." Subhanallah, apa yang Allah turunkan berupa kekayaan, fitnah dunia Allah turunkan. Kemudian Rasulullah mengatakan betapa banyak orang berpakaian itu nyaman hidup dunia namun kosong dari akhirat. Betapa banyak wanita sibuk dengan yang perhatian dengan pakaian lelaki atau wanita. Asalnya wanita tapi sekarang banyak laki-laki juga kebencong-bencongan, sibuk dengan apa? Pakaian inilah gaya gini, model ini kayak perempuan. Yang sibuk dengan perempuan harusnya apa? Yang sibuk dengan pakaian harusnya apa? Harusnya perempuan. Makanya Rasulullah sebutkan perempuan sibuk dengan pakaian indah. Tapi sekarang banyak laki-laki juga suka bersolek ya. Sampai terkadang bukan cuma orang awam bersolek, sebagian dai juga bersolek. Taib. Karena banyak harta sehingga lupa untuk beramal, dan itu benar, betapa banyak orang kalau sudah punya kekayaan dia lupa untuk beramal soleh, sibuk ngurusin harta, sibuk beli baju baru, sibuk beli baju branded, sibuk ini lupa. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, apa maksudnya berpakaian di dunia, telanjang di akhirat? Kalau pertama tadi telanjang maksudnya kosong dari pahala karena tidak beramal. Tafsiran kedua, kasiyatin bi thiyabi lakinnaha syaffafatun la tasturu aurataha fatu'aqabu fil akhirati bil uri jazaan ala dzalik. Maksudnya dia berpakaian di dunia tapi pakaiannya tembus pandang. Sehingga dia seperti telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu wanita buka aurat. Buka aurat banyak, berpakaian kasiyatun ariyah, berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Bisa jadi pakaiannya syaffafah, yaitu tembus pandang, atau dia berpakaian tapi terlalu banyak auratnya terbuka. Ya, pakaiannya kekecilan. Sehingga tidak menutup lutut, ya, pakaiannya di atas mata lutut, ya. Kelihatanlah betisnya, kelihatanlah pahanya. Dari atas juga kekecilan sehingga kelihatan dadanya. Ya, you can see, ya. Ini namanya terbuka auratnya. Atau tertutup aurat tapi ketat sehingga terlihatlah gunung-gunungnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan. Jelas, ini juga ada model seperti ini. Ini namanya berpakaian tapi apa? Telanjang. Maka ketika dia berpakaian tapi telanjang di dunia, maka dia dihukum di akhirat dengan ditelanjangkan, dipermalukan pada hari akhirat kelak. Ini tafsiran kedua. Baik. Tafsiran ketiga, kasiyatin min ni'amillah, kasiyatin ariyah, maksudnya kasiyatin min ni'amillah, ariyatin min asyukril ladzi tudhiru thamaratahu fil akhirati atau tadharu thamaratuhu fil akhirati bisawab. Dia di dunia rubah kasiyatin yaitu kasiyatin min ni'amillah. Dia berpakaian dengan nikmat Allah. Maksudnya kasiyah itu dia punya banyak nikmat wanita ini. Banyak nikmat, dia wanita kaya maksudnya, mobil, baju, rumah. Dia dipenuhi dengan kenikmatan, tetapi kosong, ariyah, telanjang dari bersyukur, tidak tahu bersyukur kepada Allah. Yang syukur itu akan nampak buahnya di akhirat dengan adanya pahala. Jadi ketika di akhirat dia kosong dari pahala karena di dunia tidak pandai bersyukur. Ini bahayanya kaya itu, setiap nikmat harus disyukuri. Setiap nikmat harus disyukuri, dan tidak semua orang dikasih nikmat bisa mensyukuri nikmat tersebut. Padahal setiap nikmat pasti dihisab. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian rasakan. Maka setiap
Nikmat ada hisabnya. Kalau dia pandai bersyukur, maka dia bisa menjawab hisab Allah nanti tentang nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Ini wanita ini enggak bisa bersyukur. Ketika dia tidak bisa bersyukur atas beragam nikmat yang dia rasakan, maka dia kosong dari syukur, akhirnya dia kosong dari pahala pada hari kiamat kelak. Perhatikan ini yang keempat. Ini saya menakjubkan ya. Ibnu Hajar berkata, tafsiran keempat, kasiyatin jasadaha lakinnaha tashuddu khimaraha min waraiha fayabdu sadruha fatasiru ariyatan fatu'aqabu fil akhirah. Yaitu seorang wanita berpakaian, pakai baju, dia tutup jasadnya, tetapi dia ikat khimarnya dari belakang, dia ikat khimar dari belakang, maka nampaklah dadanya, ya. Jadi dia berjilbab, tapi dia ikat apa namanya? Ikat khimarnya dia ikat dari belakang sehingga harusnya khimarnya gini, longgar, gombrang. Tapi ketika dia ikat, dadanya jadi apa? Kelihatan. Jadi kalau dada kelihatan menonjol, ya sudah kelihatan auratnya, entah terbuka atau tidak sama saja, tidak boleh. Ya. Karena seorang pakai jilbab harus diturunkan sampai ke bawah dadanya supaya tertutup. Meskipun dia berjilbab, tapi ketika dia ikat khimarnya, kelihatanlah dadanya muncul. Entah terbuka, entah tertutup, tapi nampak lekukan dadanya. Maka dia pun seperti telanjang dan dia dihukum di akhiratnya. Kalau menonjol aja sudah tidak boleh, apalagi kalau sudah terbuka gara-gara khimarnya dia ikat dari belakang. Ya. Kasiyatin min khal'ati tazawwuj birrajuli salih, ariyatin fil akhirati minal amal fala yanfa'uha salahu zawjiha kama qala ta'ala fala ansaba bainahum. Ya. Ya, ini disebutkan Allah alam, ya, dia sebutkan di sini dia mungkin punya suami saleh, ya, tetapi dia kosong di akhirat dari amal, ya, sehingga tidak bermanfaat suami yang saleh di dunia. Kata Allah, fala ansaba bainahum, pada hari kiamat kelak tidak ada hubungan di antara mereka. Ansab maksudnya tidak ada hubungan di antara mereka. Suami saleh tapi istri bejat percuma. Zakar hadzal akhir at-Tibi wa rajjahahu li munasabatil maqam. Kata Ibnu Hajar, pendapat yang terakhir yang disebut oleh at-Tibi, ulama sebelum Ibnu Hajar, sesuai dengan hadis tersebut, ya. Karena Rasulullah ingin ingatkan, wahai istri-istriku, meskipun saya seorang nabi, meskipun saya seorang saleh, kalian sini harus beramal. Jika kalian tidak beramal saleh, maka tidak ada faedah suaminya saleh, enggak ada faedahnya. Jangan mentang-mentang suami saya ketua pengajian. Enggak ada faedahnya. Ya. Suami saya ring satunya ustaz, enggak ada faedahnya. Memang kalau ring satu ustaz selamat, justru bahaya hatinya kalau sering muncul di YouTube. Ustaznya ada, dia ada. Ustaznya ada, dia ada. Apa hatinya enggak goyang? Ya akhi, orang terkadang tidak kuat. Saya kenal seorang kawan, hafiz Quran. Hafalannya luar biasa. Dia punya anak juga masih kecil, hafiz Quran. Akhirnya mungkin dia ingin, Allah alam, dia ingin mengorbitkan anaknya atau layak anaknya. Anak suruh jadi imam. Imam tarawih karena hafiz Quran. Anaknya enggak kuat. Masih kecil jadi imam, akhirnya mungkin dia tidak seimbang dengan penghormatan orang. Anaknya jadi nakal. Anaknya jadi nakal. Dia orbitkan belum pada waktunya. Enggak kuat. Ini baru ngaji, baru ini, kemudian jalan-jalan terus sama ustaz, akhirnya terkenal, belum tentu hatinya apa? Kuat. Padahal syirik itu begitu mudah masuk dalam hati seseorang, riya begitu mudah masuk dalam hati seseorang. Harusnya ustaz memperhatikan hal ini, kasihan kamu enggak usah begitu ya. Belajar tulus, belajar ikhlas. Akhirnya nanti dia enggak kuat hatinya. Karena jangan bilang tentang suami saya ring satu ustaz. Ustaz aja belum tentu selamat. Apalagi ring satunya. Apalagi cuma istri ring satu. Wa in waradat fi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinna al-ibrata bi ummi lafzi. Meskipun hadis ini terkait dengan istri Nabi, tapi ini yang jadi patokan adalah keumuman lafal, maknanya umum. Maka wanita siapa saja yang mendapati suaminya saleh tidak bermanfaat bagi sang wanita kecuali dia juga beramal saleh. Kalau dia beramal saleh, maka kesalahan suaminya akan bermanfaat bagi dia di hari kiamat kelak. Ya.
Tapi kalau suaminya soleh dia tidak soleh percuma ya. Berkata Ibnu Battal, fi hadzal hadits anna al-futuh fil khazain tansha'u anhu fitnatul mal. Dibukakannya khazain harta dunia menimbulkan fitnah harta bi an yutanafasa fihi. Kemudian akhirnya orang akan rebut-rebutan cari harta. Fayaqaul qitalu bisababihi. Akhirnya gara-gara rebutan harta terjadi peperangan gara-gara harta. Harta bukan menangkan, ya, saling rebut-rebutan, saling hasatan, terjadi perkelahian, pertengkaran, bunuh-bunuhan. Wa an yubkhala bihi, dan juga orang punya harta justru semakin pelit. Fayamna'ul haqqa, maka akhirnya dia tidak menunaikan hak kewajiban gara-gara dia dibukakan harta, dia semakin tamak dengan harta. Harusnya punya harta semakin dermawan, tapi kenyataan sebagian orang dikasih harta bukan dermawan, semakin pelit. Semakin pelit. Au yabtar sahibuhu fayusrif, atau jadi sombong pemilik harta tersebut, batar, jadi sombong, kemudian akhirnya dia yusrif, berlebih-lebihan. Ini semua kebinasaan. Apa itu israf? Israf itu membeli barang harganya mahal, manfaatnya sedikit, namanya israf. Kalau manfaatnya banyak, harganya mahal, wajar, enggak ada masalah. Tapi sekarang sibuk beli barang harganya mahal, manfaatnya apa? Sedikit, dan dia suka seperti itu, sering beli barang-barang mewah yang manfaatnya sedikit, harganya mahal. Dia tidak tahu bahwasanya uang yang dia keluarkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa dari sisi ini. Binasa dari sisi beli barang-barang mewah yang manfaatnya sedikit, dalam syariat disebut dengan apa? Israf. Apalagi karena untuk sombong-sombongan. Untuk sombong-sombongan. Ini bahaya semua. Fa'arada Rasulullah SAW tahdhira azwajihi min dzalika kullihi, maka Rasulullah SAW ingin memperingatkan istri-istrinya dari hal tersebut. Wa kadza ghairahunna mimman balaghahu dzalika, sebagaimana juga wanita-wanita yang lain yang telah sampai kepadanya nasihat tersebut. Baik, ini peringatan dari Rasulullah SAW tentang fitnah harta, dan harta memang bikin fitnah. Sekarang lihat orang sibuk memamerkan harta di medsos, Instagram, kemudian di mana lagi? TikTok, apa lagi? Facebook tuh buat orang-orang bahala ya. Sekarang Facebook nggak dipakai. Anak muda sekarang nggak pakai Facebook. Pakainya apa? TikTok, Instagram, apa lagi? Hah? Apa? TikTok, Instagram, terus apa lagi? Apa? Ada yang baru apa? X, apa lagi? Ini yang muda-muda yang bisa jawab, yang tua-tua nggak bisa. Sekarang lihat apa kerjaan orang. Dia naik mobil mewah, foto, pamer atau tidak? Pamer. Dia makan mewah, foto, pamer atau tidak? Pamer. Jalan-jalan kemana mewah, pamer. Lagi sama anak istrinya, pamer. Yang mewah-mewah. Coba kalau dia main misalnya main kelereng, kan nggak dipamerkan. Main apa, neker apa namanya? Nanti main mewah-mewah, main ski, baru dia publish. Sifat manusia ingin menunjukkan saya sedang nikmat kemewahan. Jadilah dia suka pamer. Jadilah narsis, ingin diperhatikan terus, dianggap. Itu menimpa siapa saja, mulai dari kecil-kecilan akhirnya jadi besar-besaran. Ini fitnah harta sebenarnya. Tapi kalau mainnya misalnya cuma di pinggir kali, siapa yang mau foto? Siapa yang mau publish? Makannya cuma warung Tegal yang murahan, siapa yang mau publish? Nasi Padang murah, siapa yang mau publish? Dia publish kalau nasi Padang mahal, baru dia warung Tegal rasa Jakarta, baru manusia. Itu yang terjadi sekarang, fitnah seperti itu. Semua orang, mau bapak-bapak mau ibu-ibu, semuanya begitu. Atau banyak yang begitu, saya nggak bilang semua, tapi banyak yang begitu. Ini diantara dampak jelas fitnah dunia. Pamer kekayaan. Yang dia tonton seperti itu, artis pamer kekayaan, selebriti pamer kekayaan, pejabat pamer kekayaan, OKB orang kaya baru pamer kekayaan. Dia terbawa. Ya, dia mungkin level kecil ingin pamer sama teman-temannya, ingin pamer sama keluarganya, tapi terbawa. Baru punya sedikit-sedikit pamer sama lu. Gimana kalau udah punya banyak? Ini bahayanya apa? Fitnah harta. Kita tahu hisabnya panjang. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Inna fuqara ummati yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa? Orang kaya belakangan masuk surga. Itu pun kalau masuk surga. Setelah dihisab ternyata mereka masuk surga.
Banyak yang dihisab masuk neraka. Bukankah penghuni surga kebanyakan orang miskin? Kata Rasulullah SAW, "Ittala'tu ala ahli jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara." Aku masuk surga, aku lihat kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Orang kaya kemana? Banyaknya di neraka. Orang kaya itu biasanya sombong, angkuh. Ada orang kaya di surga, ada tapi enggak banyak. Kenapa mereka tidak lulus ujian? Yang miskin, Rasulullah bilang, saya tidak khawatir orang miskin. Banyak orang miskin diuji lulus. Banyak orang kaya diuji tidak lulus. Fitnah dunia ini bahaya. Rasulullah mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah." Sungguhnya setiap umat ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umat adalah harta. Bisa merubah hati seorang. Nah, kalaupun dia lolos masuk surga, dia tidak bisa masuk surga cepat. Ngantri dulu. Yang miskin masuk dulu. Dia nunggu, dihisab panjang. Dia lagi ngantri masuk surga, tahu-tahu pembantunya bilang, "Afwan bos, ana duluan bos ya." Fadhal. Supirnya bilang, "Bos, aduh gimana bos, enggak enak bos, saya duluan bos ya." Enggak bisa, nunggu enggak ada nunggu. Saya tunggu bos deh. Enggak ada yang tunggu bos, 500 tahun lagi nunggu bos. Masuk duluan. Itu pun kalau dia masuk surga. Gimana kalau dihisab kemudian masuk apa? Neraka jahanam. Maka hati-hati ikhwan, kita bersyukur pada Allah. Allah yang lebih tahu. Law basatallahu rizqa li ibadi labagaw fil ard walakin yunazzil biqadari ma yasha. Kata Allah, kalau Allah berikan harta kepada hamba-hambanya, labagaw fil ard, mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi, melampaui batas. Kalau semua dikasih kaya, banyak orang tidak mampu kaya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas kalau merasa dirinya sudah kaya, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang kaya, mentang-mentang inilah, mentang-mentang keturunan siapa kek, lupa diri. Makanya maksud saya kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Ada di antara kita ada yang kaya, jadi orang bersyukur. Di antara kita ada yang pas-pasan, itu yang terbaik. Allah yang tahu yang lebih baik untuk kita. Seorang silakan berusaha cari harta. Tapi apa yang Allah berikan, ridhalah. Irda bima qasamahu Allahu lak, takun agran nas. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, jatahmu seperti itu, engkau akan menjadi orang yang paling kaya ya, yang paling kaya hati. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamal alaina silaha falaysa minna. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membawa angkat senjata untuk kami, angkat senjata untuk menyerang kami atau untuk menakut-nakuti kami atau untuk membunuh kami, maka bukan dari golongan kami. Sabda Nabi, falaisa minna, bukan dari kami, atau falaisa minni, bukan dariku. Ana bariun minhu, aku berlepas diri darinya, dia berlepas diri dariku. Ini perkataan-perkataan Nabi seperti ini, kata ulama, menunjukkan dosa besar. Menunjukkan apa? Dosa besar. Sebagian ulama ada yang mencoba untuk menafsirkan apa maksudnya sabda Nabi bukan dari golongan kami. Sebagian ulama mengatakan tidak usah ditafsirkan. Kalau tidak salah sebagian salaf ya melarang, enggak usah ditafsirkan. Sudah biarkan aja begitu saja supaya orang melihat itu ancaman. Siapa yang begini bukan dari kami. Itu kan mengerikan. Bukan dari kami maksudnya apa? Apakah kafir apa enggak? Enggak usah ditafsirkan, biarin aja begitu. Tapi ini ancaman. Baik, hadis-hadis berikut ini akan dibawakan oleh Imam Bukhari. Isyarat tentang dahsyatnya dosa membunuh dan bahwasanya di musim fitnah itu harta menjadi darah menjadi murah. Kalau sudah musim fitnah, campur baur antara hak dan batil karena politik, karena kekuasaan, karena apa kek, mudah terjadi bunuh-bunuhan. Sehingga seorang sangat mudah untuk membunuh saudaranya sendiri. Maka Rasulullah ingin ingatkan, jangankan membunuh. Memegang pedang aja harus hati-hati. Kalau seorang jalan di suatu tempat, dia bawa panah terbuka, dia tutup, dia pegang besi dari panah tersebut. Jangan sampai melukai orang lain. Kalau mau kasih pedang atau pisau, jangan dikasih di tajamnya, dibalik. Atau disarungin. Jangan arahkan pedang terbuka kepada seorang pun. Ini semua bisa menimbulkan rasa takut. Meskipun bercanda enggak boleh. Meskipun bercanda enggak boleh. Ini aja enggak boleh. Rasulullah tutup pintu jangan sampai terjadi bunuh-bunuhan di antara seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan itu sangat mudah terjadi ketika musim fitnah. Musim fitnah, ribut sana sini, ngeri. Keamanan tidak stabil, carut marut. Ini orang sangat mudah bunuh satu dengan yang lainnya. Gara-gara kekuasaan si fulan, gara-gara ingin
membela si fulan. Tapi kita bacakan hadisnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu qala. Rasulullah sallallahu bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna." Siapa yang mengangkat pedang untuk menyerang kami atau memerangi kami, untuk membunuh kami, maka bukan bagian dari kami. Ya, sebagian ulama seperti Ibnu Daqiqil Id mengatakan yang bisa jadi yang dimaksud dengan mengangkat maksudnya untuk berperang sehingga ingin membunuh darah saudaranya, atau dimaksud untuk mengangkat pedang untuk menghantam, ya, melukai atau membunuh, memerangi. Ini semua adalah hukumnya haram. Rasulullah mengatakan falaisa minna, bukan dari golongan kami. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala hadatsana Muhammad ibnul Ala qala hadatsana Abu Usama an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sama maknanya, man hamala aila silah falaysa minna. Siapa angkat senjata kepada kami, atas kami, pedang atau tombak atau yang lainnya, maka bukan dari golongan kami. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam sami'tu beliau berkata qala sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Si Rasulullah SAW bawa hadis dari berbagai sahabat, maknanya mirip. Yang pertama tadi dari Ibnu Umar, yang kedua dari Abu Musa al-Asy'ari, yang ketiga dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, la yushiru ahadukum ala akhihi bis-silah. Janganlah salah seorang dari kalian mengarahkan pedang kepada saudaranya. Pisau tajam atau pedang atau panah jangan diarahkan dalam kondisi terbuka kepada saudaranya. Fa innahu la yadri, dia tidak tahu, la alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Dia tidak tahu syaitan bisa jadi membuat dia menekan atau melepaskan pedangnya sehingga mengenai saudaranya, akhirnya dia masuk neraka gara-gara melukai apa? Saudaranya. Bahkan tidak boleh meskipun main-main. Betapa banyak terjadi kemudian gara-gara orang main-main tembak-tembakan, tahu-tahu kelepas. Dia ngarahin pakai pistol, tahu-tahu dia lepas. Ada setan di situ bermain, menyertainya, membuat dia mungkin sedikit emosi atau membuat dia mau coba-coba atau membuat tangannya didorong, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain dibaca dalam sebagian tadi kalau yanzi pakai ain, dalam riwayat yang lain pakai ghain. La yadri la alla syaitana yanzagu fi yadihi. Dia tidak tahu bisa jadi syaitan yaitu memanas-manasi dia sehingga akhirnya dia marah sama saudaranya, akhirnya dia membunuh, ya. Karena syaitan, ya, yanzagu bainahum. Syaitan mengadu domba di antara manusia. Ketika seorang bawa senjata, kemudian dia arahkan, kadang-kadang syaitan bikin dia panas, akhirnya dia tembak atau dia tikam beneran, ya. Seperti perkataan Nabi Yusuf, min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku, ya. Wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap kata-kata diksi-diksi yang baik, jangan diksi-diksi yang jelek. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, syaitan mengadu domba. Rasulullah mengatakan, jangan kalian mengisyaratkan pedang kepada saudaranya. Bisa jadi syaitan yanzag, yaitu syaitan mengadu domba dengan pedang tersebut, membuat dia emosi, membuat dia salah sehingga akhirnya dia bisa melukai saudaranya. Tapi kita lanjutkan. Dalam hadis, ya, perhatikan, Rasulullah mengatakan fayaqau fi hufratin minan nar. Kalau dia sudah melukai saudaranya dengan senjata tersebut, maka dia masuk di lubang neraka jahanam. Dan ini ancaman yang berat. Ya. Datang dalam hadis, al malaikatu tal'anu ahadakum idza asyara ila al-akhar bi hadidah. Siapa yang mengisyaratkan pedang kepada saudaranya, maka malaikat melaknatnya. Dia syaratkan tombak atau pedang atau pistol, ya, maka malaikat melaknatnya. Karena ini membuat takut saudaranya. Bahkan kata Nabi, wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Meskipun saudaranya yang dia itu adalah saudara kandungnya.
saudara kandungnya atau saudara meskipun saudara kandungnya. Mungkin seorang kalau dia arahkan pedang kepada saudaranya, kita bilang jangan begitu. Ini enggak, saya main-main aja, itu adik saya, enggak mungkin. Itu pun tidak boleh. Kau terlaknat. Jadi Rasulullah benar-benar tutup pintu. Jangan arahkan pedang meskipun kepada kakakmu, kepada adikmu, tidak boleh. Adik kandung, kakak enggak boleh. Apalagi pada orang lain. Selama kau arahkan pedang terbuka, maka malaikat melaknatmu. Karena syaitan bermain ketika itu. Bisa saja kau salah gerak, akhirnya kau melukai atau bahkan sampai pada membunuh kalau itu ternyata pistol misalnya. Dalam riwayat yang lain, man asyara ila akhihi bihadidatin la'anatul malaikah. Siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya berupa hadidah, besi yang tajam, itu pedang dan yang semisalnya, maka dilaknat oleh malaikat. Tapi hadis berikutnya, qala haddatsana Ali bin Abdullah, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala qultu li Amr ya Aba Muhammad sami'ta Jabir bin Abdullah yaqulu, apakah kau mendengar Jabir bin Abdullah meriwayatkan marra rajulun bisihamin fil masjid, ada seorang laki di masjid, masuk masjid bawa siham. Siham tu anak panah. Faqala lahu Rasulullah sallam amsik bini salihah, kata Nabi tutup itu besinya. Jadi kalau anak panah kan depannya ada ujung yang tajam. Kata Rasulullah, kalau pegang anak panah jangan pegang begini. Kalau pegang gini bisa ngorek orang. Pegang, kau tutup ujungnya. Jadi kau bawanya hati-hati. Karena kalau kau gerak sedikit, kau sendiri yang luka. Karena orang kalau bikin anak panah, ujungnya tajamnya luar biasa. Maka kalau kau bawa, kau pegang ujungnya. Supaya tidak melukai seorang pun. Kata Sufyan, wah Ammar, kau dengar bahwasanya Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis ini? Kata dia, na'am, benar, saya mendengar. Ini adab ketika seorang bawa pedang, meskipun di masjid, takut melukai orang lain. Hadis yang mirip, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad bada nusuluha. Fa umira an ya'khudha bi nusuliha la yakhdishu musliman. Ada seorang laki, dia berjalan di masjid dengan beberapa anak panah, telah nampak mata panahnya yang tajam. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menutupi, memegang mata-mata anak panah tersebut agar tidak melukai seorang muslim pun. Padahal itu di masjid. Hadis berikutnya yang semirip. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Ala, qala hadatsana Abu Usama an Buraid an Abi Burda an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina." Jika salah seorang dari kalian berjalan melewati masjid kami atau pasar kami, wa ma'ahu nablun, dan dia bawa anak panah, falyumsik ala nisaliha, maka hendaknya dia tutup mata panahnya. Atau qala falyaqbid bi kaffihi, atau dia tutup dengan kedua tangannya, dengan tangannya. An yusiba ahadan minal muslimin minha bi syai', jangan sampai menggores mengenai seorang pun dari kaum muslimin. Lihat bagaimana adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melukai seorang pun, bahkan jangan menakut-nakuti seorang pun. Kita isyaratkan pedang, dilaknat oleh malaikat. Meskipun yang kita isyaratkan adalah teman sendiri, bahkan saudara kandung sendiri pun dilaknat oleh malaikat. Nah, bagaimana lagi kemudian nakut-nakuti? Kata Rasulullah SAW, la yurawwi'u al-muslimu musliman. Janganlah seorang menakut-nakuti muslim yang lain. Jangan masuk rasa takut. Bikin berita enggak benar, bikin analisa yang tidak benar, menakut-nakuti. Tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi. Jadan, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya serius atau bercanda, enggak boleh. Au mazihan, tidak boleh. Seperti lagi jalan sama tidur bareng, tahu-tahu diambil HP-nya. Ketika dia bangun dia cari HP. HP-ku mana ini? Mana ini HP? Di prank dia Prank ya. Ketawa ketika enggak boleh. Bikin dia takut, ini enggak boleh. Tidak boleh seorang muslim membuat takut orang lain. Hukumnya tidak boleh. Sampai mengisyaratkan pedang aja meskipun bercanda tidak boleh, laknat oleh malaikat. Dalam hadis Rasul
Ibnu Hajar, riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Jabir berkata, "Nah Rasulullah sallallahu an yata'ata as-sayf maslulan." Rasulullah sallallahu melarang pedang diberikan kepada yang lain dalam kondisi terhunus, enggak boleh. Terbuka tanpa ada sarungnya, enggak boleh. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bazzar dari sisi yang lain dari Jabir, Rasulullah sallallahu berkata, "Marra biqaumin," bahwasanya Nabi marra biqaumin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kaum fi majlisin, di dalam suatu majelis, yasulluna atau yasluna ya saifan yata'atawnahu bainahum ghairu maghmud. Ternyata di majelis tersebut sekelompok orang mereka saling memberikan pedang satu dengan yang lainnya yang mungkin mau dilihat-lihat tanpa disarungi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Alam azjur an hadza, bukan aku melarang perbuatan seperti ini? Idza salla ahadukum as-saif falyaqmidhu thumma liyu'tihi akhahu." Kalau seorang menghunuskan pedangnya, membuka pedangnya, kemudian dia ingin kasih orang, maka tutup dengan sarungnya baru kasih orang lain. Ini antara adab agar tidak menakut-nakuti orang lain. Kemudian hadis berikutnya, bab berikutnya, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari menyampaikan nakut-nakuti tidak boleh, apalagi sampai membunuh. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Azan berapa menit lagi? 10 menit, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Benar enggak? 15 menit. (17.50) ya? Baik. Bab berikutnya kata Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian sepeninggalku kalian kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian menghantam leher sebagian yang lain. Rasulullah larang. Jangan sampai kalau saya sudah meninggal kalian saling bunuh-bunuhan. Karena bunuh-bunuhan adalah sikap orang-orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian setelahku menjadi kafir, saling bunuh-bunuhan di antara kalian. Imam Bukhari kemudian membawakan hadis. Qala hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsani Abi qala hadatsana Al-Amash qala hadatsana Syaqiq qala Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Kefasikan dosa besar. Fasik itu apa? Dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Seorang jangan sampai mencaci saudaranya, jangan sampai memaki saudaranya. Kata Rasulullah SAW, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Kata Nabi SAW, kalau ada dua orang saling caci maki, maka semua cacian makian yang diucapkan oleh kedua orang tersebut, dosanya kembali kepada yang mulai. Siapa yang mulai dulu? Selama yang dizalimi tidak melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, maka dia juga kena dosa. Si A dan si B misalnya nih, ngaci maki. Anjing kamu, ya kamu juga anjing. Dosanya kepada si A. Babi kamu, kamu juga babi. Dosanya. Babi gembrot kamu, kamu juga babi gembrot misalnya. Kucing kamu, kamu juga kucing. Ternyata si B jengkel. Kamu kucing, bapakmu juga kucing. Nah ini sudah, ini ngelewat batas. Kalau dia ngelewat batas, maka dosa sama dia. Kalau dia tidak lewat batas, semua dosa kembali kepada yang mulai. Dan mencaci maki kefasikan. Sebagian orang tidak beradab, caci nama-nama hewan binatang seperti candaan. Sampai kadang mereka bercanda, anjing sini jing gitu. Jadi temannya ketawa-ketiwi dipanggil apa? Anjing. Ini sudah bukan adab Islami lagi seperti ini ya. Mencela ya. Maka mencela adalah kefasikan, dosa besar, dan sampai kalau membunuh maka kekufuran. Tapi apa makna membunuh adalah kekufuran? Ada yang mengatakan maksudnya janganlah kalian melakukan perbuatan seperti orang-orang kafir yang menghalalkan membunuh sesama mereka. Ada yang mengatakan kekufuran maksudnya kufrun asghar, yaitu kufur kecil. Jadi kalau kufur kecil itu dosa besar tapi levelnya tinggi. Disebut kufur tapi bukan kufur akbar. Karena membunuh tidak menjadikan seorang kafir. Di antara dosa, kalau orang dosa membunuh, apakah dia kafir kekal di neraka? Jawabannya tidak. Tapi dia telah melakukan dosa besar yang sangat berbahaya. Makanya yang pertama kali Allah sidang pada hari kiamat adalah masalah darah.
awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali Allah sidang pada hari kiamat adalah masalah darah. Maka datang seorang, dia bawa temannya yang membunuhnya. Dia berkata, ya Rabbi, hadza qad qatalani. Ya Rabbi, dia telah membunuhku orang ini. Allah bertanya, kenapa kau bunuh dia? Kata dia, limulki fulan. Saya membunuh dia karena untuk membela kekuasaan si fulan, gara-gara politik. Masuk neraka. Yang pertama kali Allah sidang. Ada satu, ya Rabbi, dia telah bunuh saya. Allah, kenapa kau bunuh dia? Saya bunuh dia karena di jalanmu ya Allah, karena saya sedang berjihad. Maka Allah bela dia. Tapi yang pertama kali oleh urus adalah masalah darah, karena yang paling berbahaya lebih daripada masalah harta, ya, masalah harga diri. Yang pertama kali Allah sidang adalah masalah darah. Makanya meskipun dikatakan membunuh adalah kufur kecil, tetapi kufur kecil maksudnya bukan sampai derajat kafir yang keluar dari agama, tetapi dia dosa yang sangat besar, bukan seperti dosa-dosa besar yang biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa terbesar setelah syirik, seperti kalau tidak salah perkataan Imam Syafi'i, dosa terbesar setelah syirik adalah kufur, adalah membunuh. Dosa setelah syirik adalah membunuh. Ada juga menafsirkan maksudnya qitaluhu kufrun, membunuh, memerangi seorang muslim adalah kekufuran jika menghalalkan perbuatan tersebut. Maka semua perbuatan maksiat kalau dihalalkan maka menjadi kufur. Ada orang menganggap zina itu halal, maka dia kafir meskipun dia tidak berzina. Ada seorang mengatakan homoseksual halal, maka dia kafir meskipun dia tidak homoseksual. Kenapa dia kafir? Namanya kufrul istihlal. Kufrul istihlal itu kafir keluar dari agama karena menghalalkan perkara yang jelas haram, dia halalkan. Oh, kalau khamar enggak ada masalah. Apalagi musim dingin, khamar minum aja untuk hangat. Ini dia menghalalkan khamar, ini kufur. Meskipun dia tidak minum khamar. Meskipun dia tidak minum. Berbeda orang berzina, tapi dia menganggap zina itu haram, dia tidak kafir, meskipun dosa besar. Ada orang membunuh orang lain, dia tidak menganggap bunuh halal, dia tahu dosa, maka dia tidak kafir meskipun dosa besar. Jadi ada yang menafsirkan, yaitu janganlah kalian sering membunuh dengan menghalalkan pembunuhan tersebut, karena istihlal, menghalalkan yang haram yang jelas adalah kekufuran. Seperti pernah kasus ada seorang dosen yang kemudian menempuh S3, kemudian buat disertasi yang intinya dia menghalalkan perzinahan selama seorang laki berzina dengan seorang wanita tidak bersuami, yang penting suka sama suka. Seorang boleh berzina dengan wanita yang tidak bersuami, ya, selama suka sama suka maka hukumnya halal. Dia mengkiaskan dengan budak wanita di zaman dahulu. Ini kias ngawur dan menyesatkan, ya. Kalau kita ikuti pendapat ini, berarti prostitusi halal dong. Selama wanita-wanita tersebut tidak punya suami, suka sama suka, tinggal bayar-bayar aja. Mengerikan pendapat ini. Ini berarti menghalalkan perzinahan. Semua orang tahu ini zina halal, tapi dia kemudian menghalalkan dengan berbagai macam syubhat. Karena orang yang menghalalkan pasti punya syubhat. Tapi intinya di antara makna, jadi la tarji'u ba'di kuffaran, banyak tafsiran, tapi di antara makna yaitu janganlah kalian setelah aku meninggal kalian akan suka melakukan perbuatan orang-orang kafir di mana kalian saling bunuh-bunuhan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, karena dahulu di masa jahiliyah mereka bunuh-bunuhan. Persaingan di antara kabilah terjadi mudah bagi mereka untuk bunuh-bunuhan. Atau pendapat kedua, jangan kalian kembali setelah aku meninggal kalian kembali kufur, maksudnya kufur asgar dengan melakukan pembunuhan. Meskipun pembunuhan bukan kufur akbar, dia disebut kufur asgar, tapi dia dosa besar yang tidak biasa, dia sangat berbahaya. Karena yang pertama kali dihisab atau disidang pada hari kiamat masalah darah. Ada yang mengatakan maksudnya jangan kalian menjadi kafir dengan menghalalkan pembunuhan. Siapa yang menghalalkan pembunuhan maka dia telah kafir. Tapi hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Waqid an abihi an ibni Umar annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah setelah aku pergi kalian kembali menjadi kafir di mana kalian sebagian kalian menghantam leher sebagian yang lain. Tapi hadis yang panjang kita selesaikan bab ini. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsana Qurra bin Khalid qala hadatsana Ibnu Sirin an Abdurrahman an Ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah an wa an rajulin akhar wa huwa afdal fi nafsi min Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi Bakrah. Hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Suatu Rasulullah sallallahu berkhutbah di hadapan
para sahabat. Faqala Rasulullah SAW berkata itu di haji wada, ala tadruna ayyu yaumin hadha? Tahukah kalian hari apakah ini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Kami menyangka Rasulullah SAW akan mengubah nama hari tersebut. Itu hari nahar. Faqala alaysa bi yaumin nahar? Bukankah ini hari nahar 10 Dzulhijjah? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kenapa? Maksudnya para sahabat bingung. Kita sudah sama-sama tahu ini hari nahar, kenapa Rasulullah tanya? Jangan sampai Rasulullah rubah namanya. Makanya mereka bilang Allah wa Rasulullah apa? A'lam. Tidak ada yang berani jawab. Ini hari nahar ya Rasulullah. Mereka takut Rasulullah ganti namanya sampai Rasulullah bilang, bukankah ini hari nahar? Kata mereka, benar. Kemudian Rasulullah bertanya, ayu baladin hadha? Tahukah kalian kota apa ini? Mereka mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Alaysat bil baldatil haram? Bukankah ini tanah haram? Di Mekah? Qulna bala ya Rasulullah. Di Mina. Mina termasuk tanah haram. Ketika 10 Dzulhijjah Rasulullah SAW posisi di Mina dan di Mina termasuk tanah haram. Kata kami, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah ingatkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum wa absyarakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ala hal ballagt. Kata Rasulullah, sungguhnya darah kalian adalah haram. Harta kalian adalah haram, itu jangan kalian tumpahkan darah orang lain. Harta kalian haram, itu jangan kalian ambil harta orang lain. Masing-masing harta ada privasi masing-masing orang, jangan kalian ambil. Aradakum haram, bahwasanya harga diri kalian juga haram, jangan kalian menjatuhkan harga diri orang lain. Wa abyarakum, ada yang maksudnya adalah kulit kalian haram, itu jangan dilukai. Jangan dilukai ya. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari ini, sebagaimana kalian mengagungkan hari nahar, maka agungkanlah hal ini. Jangan tumpahkan darah, jangan mengambil harta orang lain, jangan menjatuhkan harga diri orang lain. Fi syahrikum hadza, di bulan haram ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di tanah haram ini. Bukan kalian menghormati hari 10 Dzulhijjah, bukan kalian menghormati tanah haram, bukan kalian menghormati bulan haram. Maka itu semua tadi haram juga dihormati. Jangan ditumpahkan darah orang lain, jangan diambil harta orang lain. Hati-hati. Ala hal ballagt, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Qulna na'am. Kami mengatakan iya ya Rasulullah. Qala Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, aku telah menyampaikan ini kepada mereka. Falyuballighi syahidul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fa innahu rubba muballighin yuballighuhu man huwa au'a lahu. Rubba muballighin atau rubba muballighin yuballighuhu man huwa au'a lahu. Betapa banyak orang yang menyampaikan kepada orang yang lebih mengerti daripada yang disampaikan, lebih mengerti daripada yang menyampaikan. Fakana kadzalik, dan demikianlah. Kemudian Rasulullah berkata, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian setelahku kalian kembali kufur, saling menghantam leher satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin sampai di sini aja ya pengajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah bis maghrib kita materi yang lainnya. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.